Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran swassabat untuk triwulan yang kedua di tahun 2022. Kita sudah masuk pelajaran yang kedua dengan judul Kejatuhan. Sebelum lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, jika pelajaran pertama dari seri pelajaran kita berjudul penciptaan, kita sudah masuk pada Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal pertama, kedua kita membahas tentang manusia diciptakan, bahkan alam semesta ini diciptakan dalam segala keindahan. Dan kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu kejatuhan. Ayat intinya Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, dalam segala keindahan, Allah menciptakan manusia yang pertama. Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Manusia diciptakan sempurna. Lingkungan diciptakan sempurna. Bahkan ada kebahagiaan sempurna yang mereka alami. Pertanyaan, bagaimana dunia yang begitu sempurna pada akhirnya dirusak? Bagaimana bisa musuh merusak pikiran manusia yang pertama? Mengapa mereka meragukan akan Allah? Mengapa mereka ingin menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Saudara, mereka pada akhirnya menerima konsekuensinya, yaitu kematian. Namun, di tengah tragedi ini muncul harapan yang kita temukan di dalam ayat tema tadi, Kejadian 3 ayat 15, yang disebut dengan proto-evangelium atau janji Injil yang pertama. Ya, ayat ini menyanyikan janji Injil pertama yang ditemukan dalam Alkitab. Pertama kali manusia diberitahu bahwa meskipun ada kejatuhan, Tuhan telah membuat jalan keluar bagi kita semua. Mari kita pelajari pelajaran demi pelajaran. Yang pertama, kita lihat bagaimana strategi ular untuk menjatuhkan manusia yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular dikenal sebagai hewan yang cerdik, walaupun dia tidak dapat bicara. Yesaya bahkan menggambarkan tentang ular yang meluncur, yang dia identifikasi sebagai lewiatan atau naga. Yesaya pasal 14 ayat 29, Yesaya pasal 27 ayat yang pertama yang disebut dengan lewiatan, yaitu makhluk atau monster laut yang besar. Dalam buku Wahyu, Yohanes mengidentifikasi naga itu sebagai si ular tua atau setan. Nah, setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuk ular dan memintanya untuk menjelaskan arti daripada firman Allah. Hawa dengan senang hati menjawab pertanyaan ular. Hal ini memungkinkan setan untuk secara terbuka menaburkan benih keraguan tentang Allah dalam pikiran Hawa, karena Hawa memberikan kesempatan kepada ular. Pada prinsipnya, ular tidak menampilkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Mengapa? Dia sedang bekerja dengan cara yang licik dan cerdik untuk menjerat manusia yang pertama. Sebaliknya, ular mengacu pada firman Tuhan. Anda lihat, yang dia ulangi dan sepertinya dia dukung. Dalam tanda kutip, sepertinya dia dukung. Saudara, di akhir zaman setan juga akan bekerja dengan cara yang serupa. Seperti bukan musuh. Bahkan ular mengacu dari firman Tuhan. Bahkan sepertinya dia mendukung akan firman Tuhan. Sepertinya dalam tanda kutip, dia sedang berusaha untuk membuat saya dan saudara masuk ke dalam jebakannya dengan cara yang licik. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahwa ular tidak langsung membantah wanita itu, tetapi dia mengajukan pertanyaan yang menyeratkan bahwa dia percaya pada apa yang Tuhan telah katakan kepada mereka. Ini pendekatan setan luar biasa. Seakan-akan dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh manusia yang pertama. Kemudian
Dia bertanya, tentulah Allah berfirman. Nah lihat, Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman. Seakan-akan dia mempercayai Allah. Setan saat ini sedang bekerja dengan cara yang licik. Dia berusaha untuk meyakinkan kita. Bahkan dia akan gunakan firman Tuhan yang diputar balikkan. Hati-hati, jangan kita terjerumus ke dalam kelicikannya. Kemudian bagaimana dengan reaksi Hawa? Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, kita lihat bagaimana Allah dan setan, perbandingan. Kemudian kita lihat apa reaksi daripada Hawa. Allah mengatakan kepada manusia pertama bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Kejadian pasal 3 ayat 1, setan kemudian katakan satu prinsip yang berbeda. Jangan engkau makan buah dari pohon. Kemudian Allah katakan jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 5, Allah tidak ingin engkau menjadi seperti dia kalau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah kemudian katakan jika engkau makan, engkau akan mati. Tapi setan katakan engkau akan kekal, engkau tidak akan dapat mati. Setan berusaha untuk memutarbalikkan fakta kebenaran yang Allah sampaikan kepada manusia pertama. Inilah setan putar. Saudara, kadangkala kita terjerumus dengan tawaran-tawaran setan yang menggiurkan, seakan-akan yang disampaikan adalah kebenaran, padahal dia sudah putar balikan. Setan menawarkan Hawa sesuatu yang tidak dapat dia miliki. Anda lihat, kekekalan. Ketika Tuhan katakan engkau akan mati kalau makan buah ini, setan katakan engkau akan kekal dan tidak akan mati. Ini tidak bisa dijangkau oleh Hawa, dan setan menggunakan cara ini untuk menjebak manusia pertama. Setan berusaha untuk membuat supaya kita diyakinkan dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Dia tawarkan bahwa dia bisa melakukan itu. Hati-hati saudaraku, ketika kita tidak memiliki sesuatu dan setan tawarkan dan kemudian kita harus melanggar perintah Tuhan, hati-hati kita akan terjerumus dan masuk ke dalam jebakannya. Oh saudaraku, Hawa pada saat itu dia berpikir itu dapat dicapai dengan apa yang nantinya dia akan respons, karena dia ingin untuk menjadi seperti Allah. Saudaraku, ternyata ini jebakan yang sungguh luar biasa yang menjebak manusia pertama. Dia percaya kepada kekekalan, dan bahkan Hawa pada saat itu mulai bertindak seakan-akan dia kekal. Hati-hati, oleh karena ketika kita lihat bagaimana Allah katakan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-10, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bahkan diulang-ulangi dalam Kejadian pasal 1, ada beberapa kali Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Sama-sama melihat baik. Tapi perbedaannya, Allah melihat benar-benar baik. Sedangkan apa yang dilihat manusia pertama kelihatan baik dari kacamata manusia, tapi belum tentu baik. Hati-hati saudaraku, jangan kita menilai dengan melihat dari kacamata manusia. Kacamata diri kita sendiri kita melihat, oh baik ini. Kita lupa melihat dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, hasilnya benar-benar baik. Kejadian pasal 1, Allah melihat semuanya baik dan terciptalah langit, bumi, laut dan segala isinya dalam segala keindahan. Tapi ketika perempuan atau Hawa melihat baik, akibatnya menakutkan. Manusia jatuh ke dalam genggaman setan. Saudara, mari kita lihat dari kacamata Allah, bukan dari kacamata diri kita sendiri. Karena kita akan terjebak dan masuk ke dalam genggaman setan.
Kemudian mari kita lihat reaksi Allah, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawabannya, dia mencoba menyembunyikan dosa mereka. Dan dia berusaha untuk membenarkan diri sendiri dengan menyalahkan orang lain. Apakah hal ini terdengar akrab bagi saya dan saudara? Oh, ketika Tuhan datang kepada Adam, apa yang Adam katakan? "Oh, perempuan yang engkau berikan." Ketika ditanyakan kepada perempuan, perempuan katakan, "Oh, karena ular." Saudara-saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada kecenderungan bagi kita untuk mencari kambing hitam, mempersalahkan dan mempersalahkan yang lain. Kita lupa bahwa kita yang menerima tawaran itu. Kalau kita tidak terima, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa pada akhirnya merasa tertipu. Mereka telah percaya pada harapan yang salah yang ditawarkan oleh setan. Akhirnya dosa memisahkan mereka dari Allah. Allah menggunakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran dalam pencobaan. Walaupun Allah sebenarnya sudah tahu jawabannya. Apa maksud daripada Allah? Allah ingin menebus mereka. Dia ingin kita mengakui dosa-dosa kita sehingga kita dapat menawarkan hal yang terbaik. Dia sedang menawarkan saya dan saudara kesempatan untuk